Sepulang kami dari China mereview mobil ini, ada salah satu followers kami yang tidak mau disebutkan namanya mengirimkan bahwa ada sebuah Lepas L8 yang sudah menggunakan kamuflase di Indonesia. Nah, bicara soal irit-iritan, Chery sendiri mengklaim dengan mesin bensin saja mobil ini mampu mencetakkan angka di 19 km per liter plus. Yes, ya mungkin 19 komaan lah. Nah, ini yang menarik. Kalau misalnya kita berangkat dengan kondisi tangkinya full, baterainya full, ada di 76 km per liter. Itu sudah kayak motor ya. Motor gue aja Vario Karbu itu kalah iritnya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Gopes Tobing. Yes, sekarang di belakang gue sudah ada line up dari salah satu sub-brand Chery yang terbaru, yaitu Lepas L8. Ya, Lepas atau Lepas. Nah, nanti gue akan jelasin kenapa dinamakan Lepas, dan gue jelasin apa sih sebenarnya tujuan Chery untuk meluncurkan brand Lepas ini. So, tanpa lama-lama, this is it, CVT Review Lepas L8. Ya, Lepas adalah sub-brand dari Chery yang penamaannya itu didasarkan dari dua kata, yaitu Leopard dan juga Passion atau Leap dan Passion. Jadi dibikinlah brand Lepas ini. Nah, jadi brand ini bukan diciptakan karena Chery auto kelepasan ya, tapi memang didasarkan dari dua suku kata itu. Nantinya brand ini akan memproduksi SUV-SUV yang lebih premium jika dibandingkan let's say Omoda, Jeku, dan juga dibandingkan dengan Vigo. Jadinya Lepas ini nanti ditujukan kepada kelas yang lebih premium. Nah, kalau kita ngeliat desain depannya, nih kita lihat desain depannya. Dia desain depannya bagus banget ya, dan heavily inspired sama Leopard. Kalian bisa lihat nih, DRL-nya itu didasarkan kepada bentuk pelipis Leopard yang sedang mengincar mangsanya, dan matanya di tengah sini ya. Jadi kalau nyala itu kelihatan banget desain itu agresif. Dan untuk lampunya, headlights itu ada di bawah sini, dan ini tulisan Light Pure Vision, jadi teknologi penerangan dari Lepas. Nah, untuk finishingnya dia bagus, dia udah pakai black piano untuk sekitaran lampunya, dan bumpernya juga dibentuknya tuh nggak neko-neko, dia dibuat kaku, jadi kelihatan kalau ini adalah sebuah SUV. Nah, menurut kami desain depannya ini bagus untuk lampunya, kap mesinnya yang sudah pakai dua guratan yang punya karakter, bikin desain depannya jadi punya karakter. Tapi menurut kami yang agak downside di depannya adalah pada grillnya. Ya, desain grillnya. Kenapa desain grillnya nggak didesain lebih agresif gitu ya? Nih, kita bisa lihat. Ya, desain yang benar-benar beda jika dibandingkan dengan grill ya Tigo gitu, let's say ya. Tapi ini dia dibikin masih mirip. Ya, agak sayang sih, tapi bukan berarti desainnya jelek. Desainnya masih bagus, cuma kurang kelihatan mahal aja gitu. Nah, di depan sini itu aja, dan dia di tengah situ juga sudah ada sensor yang membantu kerjanya ada. Nah, kita lanjut ke desain samping. Ini dia desain sampingnya. Ya, untuk desain sampingnya sendiri dia seperti ini. Tarikan garisnya nggak neko-neko dia ya. Jadi tarikan garisnya dibikin kaku karena memang seperti tren-tren mobil sekarang, tarikan garisnya tuh nggak ribet. Dia dibikin lurus aja gitu. Nah, untuk dimensi mobil ini itu panjangnya ada di 4,6 meteran, lebarnya ada di 1,8 meteran, dan tingginya ada di 1,69 meteran. Nah, tapi yang paling menarik menurut kami adalah wheelbase-nya. Wheelbase-nya itu ada di angka 2,8 meter. Itu lebih panjang jika dibandingkan dengan Tiggo HCHH yang pernah gue review. Padahal Tiggo HCHH itu dia punya konfigurasi 7 penumpang. Kalau mobil ini cuma 5 penumpang. Dan nanti kita lihat interiornya, harusnya interior itu gede ya. Jadi luas banget, apalagi dia punya konfigurasi 5 penumpang. Terus untuk velgnya, velgnya sudah memakai velg 19 inci. Ya, profilnya di 235/50 R19. Jadi velg ini menurut kami pas ya disematkan di mobil ini. Tapi yang agak downside menurut kami adalah desainnya itu masih velg ketigo-tigoan. Kenapa dia nggak pakai velg yang kelihatan lebih mewah gitu ya? Padahal kalau kelihatan lebih mewah, mobil ini bisa kelihatan lebih premium. Tapi katanya Chery, orang dari pihak dari Chery Auto, speknya belum final, jadi masih bisa diganti-ganti. Mungkin nanti velgnya bisa diganti yang lebih premium, kita berharapnya begitu sih. Nah, untuk handle pintunya dia udah memakai flash door handle seperti ini. Dan untuk window liningnya dia sudah memakai window lining warna hitam. Jadi nggak ada krom-kroman di samping sini. Dan di bawah sini juga nggak ada kromnya. Nah, untuk spionnya dia udah bentuknya seperti ini. Ada LED turning lamp, ada kamera yang membantu kinerja kamera 360.
dan sudah dilengkapi dengan blind spot warning. Bagus banget. Ya, untuk bagian sampingnya sendiri dia tangkinya dibuka dari dalam, dan karena mobil ini berkonfigurasi PHEV, jadi ada chargernya di sini, ada port chargernya. Tapi karena ini market China, dia memakai charger GBT, dan kalau misalnya masuk Indonesia pasti diganti sama CCS. Yes, kalian nggak salah dengar, mobil ini bisa fast charger karena memang baterainya cukup besar. Oke, itu aja dari desain sampingnya. Ini dia desain belakangnya. Ya, ayo desain belakangnya mirip apa? Nah, kalian nggak salah kalau misalnya kayak ngomong, ya desain belakangnya gue pernah lihat dari mobil lain. Kalian nggak salah karena desain belakang ini heavily inspired dari Porsche Macan S atau Porsche Macan ya. Lampu belakangnya mirip banget, tapi ini bukan hal yang jelek, hal yang bagus karena desain belakang Porsche Macan itu kita suka banget. Dia pakai LED positioning lamp yang menyambung dari kiri sini sampai kanan kalau menyala, dan sudah full LED, bagus banget. Dan yang kami suka di belakang sini, dia sudah yang kami suka di belakang sini, dia itu emblemnya nggak terlalu banyak seperti mobil-mobil asal Tiongkok. Dia cuma ada emblem lepas di sini, brandingnya, dan juga ada LA. Nah, kita berharap nanti final productionnya dia nggak banyak emblem ya, kayak mobil-mobil yang asal Tiongkok yang udah existing di Indonesia. Itu emblemnya rame banget, tapi kalau di sini, nah dibikin gini aja, clean look, bagus banget. Terus ini ada diffuser di belakang sini, tapi sayangnya palsu, dan sudah ada knalpot ya, jadi mobil ini belum PHEV. Nah, di belakang sini juga sudah ada defogger, wiper belakang, dan juga antena shark fin. Nah, kita lihat bagasinya. Yes, bagasinya seperti ini. Kita bisa lihat ya, ini luas banget, dan dia udah pakai coakan di kanan kiri, jadi mempermudah kalian kalau misalnya kalian bawa golf bag gitu ya, nggak perlu khawatir, nggak perlu ditaruh miring lagi karena ini udah ada coakan yang bisa kalian manfaatkan. Dia rata, joknya bagus, dan sudah ada V2L di sebelah sini. Tapi ini colokannya masih standar China ya. Semoga nanti waktu masuk Indonesia dia langsung ganti colokan yang sesuai dengan standar di Indonesia. Terus di sini juga sudah ada tempat penyimpanan yang bisa kalian manfaatkan lagi ya, misalnya naruh-naruh tas ransel, tas laptop, misalnya nggak muat, kalian bisa taruh di belakang sini, bagus banget. Terus ini juga ada vest yang bisa digunakan ketika keadaan darurat, mungkin kalian butuh gitu, kalian tinggal ambil di belakang sini. Dan bagasinya sudah power back door. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, ini dia interiornya. Untuk joknya sendiri, dia bagus ya. Dia sudah pakai 3 buah headrest, dan pewarnaan ini unik ya. Dia pakai warna hijau yang menurut kami kelihatan masuk banget di sini. Kelihatan mewah, hijaunya bukan hijau yang ngejreng. Ini kelihatan hijaunya hijau-hijau mahal gitu ya, bagus banget. Dan kita masuk. Untuk legroom ini yang ingin kami highlight. Tadi di depan kebetulan ada orang bule yang tinggi sekali. Nah, ini kita masih punya 5 buah jari, 5 legroom sebesar 5 jari ya. Dan tinggi gue 182 cm. Jadinya untuk legroom bukan masalah di mobil ini, dan wheelbase yang panjang itu translate banget ke sini. Nah, terus untuk footroom nih bisa masuk dengan sangat mudah, dan headroom masih ada sekitar 5 jarian. Nih, 5 jari lebih dikit ini. Padahal dia sudah menggunakan panoramic sunroof. Dan biasanya mobil yang pakai panoramic sunroof itu headroomnya agak sedikit terkompromis. Tapi di sini nggak terkompromis yang secara signifikan. Terus joknya juga bisa menopang paha gue dengan cukup baik ya, walaupun masih ada gantung dikit, tapi masih tolerable. Dan sudah ada kisi-kisi AC serta USB-A port dan USB-C port untuk ngecas gadget kalian, bagus banget. Terus juga ada tray table di belakang sini yang ada di sebelah kanan. Mungkin karena ini setir kiri, untuk meja itu ditaruh sebelah kanan. Kalau mungkin nanti kalau setir kanan, mejanya akan dipindah ke sebelah kiri, bagus banget. Terus untuk door trimnya dia bahannya halus banget, pemilihan warnanya juga bagus. Ini seperti warna joknya sama. Dan kalau kita pegang, ini lembut banget. Dan Chery mengklaim bahan ini belum pernah digunakan pada line-up Chery Group sebelumnya. Dan ini lembut banget. Dan mereka emang meng-aim untuk membuat bahan ini selembut
kulit bayi. Jadi kalau megang ini serasa megang kulit bayi. Gemoy deh. Nah, untuk speaker grill, oke, untuk speaker grillnya dia bentuknya seperti ini, dan untuk pintunya dia sudah disematkan dengan door opening warning ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buka pintu, tiba-tiba ada mobil atau motor yang lewat di samping kalian, ini langsung menyala. Jadi kalian bisa mengurungkan niat untuk membuka pintunya supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu aja dari bagian belakang, dan sekarang kita lihat ke bagian depan. Nah, ini dia bagian depannya. Nah, jok depannya ini jujur untuk jok depannya dia sudah dilengkapi dengan ottoman yang jujur sangat nyaman. Nih, lagi gue buka. Ya memang takes time. Ini nyaman banget sih kalau pakai ini, dan biasanya mobil-mobil yang di kelas ini jarang banget yang pakai ginian. Ini langsung dan di lepas R8 ini dia punya. Keren banget. Door trimnya masih sama seperti di bagian belakang, bagus, bahannya oke banget, lembut, dan ada seperti wood panel finish di sini. Dan untuk switch power window-nya dia juga sudah auto up dan auto down untuk keempat jendelanya. Dan berbicara soal jendela, mobil ini sudah dilengkapi dengan double glass, jadinya mobilnya bisa lebih hening. Bagus. Terus untuk dashboard dia sudah memakai soft touch juga, bagus, ada mid bass. Ya, mobil ini sudah dilengkapi premium sound dari Sony yang cukup oke suaranya. Tapi untuk model yang ini karena masih prototype, untuk tulisan Sony-nya belum ada. Jadi ya semoga aja diproduksi ntar bener pakai Sony. Nah, untuk layar entertainment-nya dia ukurannya officialnya belum ada, tapi kami menurut kami ini ada di 15 incian ya, dan instrumen clusternya mungkin ada di 10 incian, mungkin 10,25, 10,22, ada di ukuran-ukuran segitu. Nah, untuk entertainment sistemnya, untuk layarnya itu frame rate-nya bagus banget sih, ini kalian bisa lihat. Ini ada gambar api unggun tuh, dan api unggun itu benar-benar real banget animasinya, jadi nggak ada legi-leginya. Dan ini di dekat-dekat gunungnya itu ada seperti awan, dan awan itu berpindah dari kanan ke kiri dengan sangat smooth, bagus banget. Terus untuk respon layarnya juga bagus, dia nggak terlalu laggy, dan bahkan ini cepet banget ya, tuh lihat tuh, berpindah dengan sangat cepat, bagus. Ini sih ya jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan head-to-head OEM yang ada, banyak banget tuh yang laggy. Terus untuk penguturan AC juga bisa diatur dari sini, dari layar. Untuk fan-nya, suhunya dia juga sudah pengaturan suhunya dual zone, ada auto climate control juga. Dan kalau misalnya kalian males mencet-mencet dari sini, di sini juga ada tombol fisiknya untuk gedein dan juga ngecilin fan-nya gitu. Tapi untuk pengaturan suhunya cuma bisa diatur dari pengemudi saja, sementara untuk penumpangnya harus dari layar. Nah, terus dia di tengah sini untuk pengaturan seats-nya dia juga bisa ya, untuk ventilated seats, terus juga fragrance. Jadi wangi dari kabinnya itu bisa dikontrol dari sini, bagus. Tapi kami berpikir yang kita nggak bisa terlalu optimis juga, mungkin ini nanti fitur yang tidak akan hadir di Indonesia, karena orang Indonesia mungkin lebih suka pakai stella jeruk gitu ya. Nah, ini juga ada settingnya dan berbagai kontrol di mobil ini, itu ada di sini ya. Untuk setirnya sendiri bentuknya seperti ini, pengaturannya juga tuh sudah tilt dan juga teleskopik, meskipun masih pakai pengaturan secara mekanis, belum secara elektrik. Nah, untuk spion tengahnya dia bentuknya seperti ini, dan lampunya juga sudah full LED. Dan di tengah sini sudah ada pengaturan untuk membuka dan menutup panoramic sunroofnya. Tapi kayaknya ini lagi dimatiin deh, jadi nggak bisa. Ya, itu aja dari interior. Dan oh ya, ini juga sudah memakai glove box yang sudah soft opening. Nah, untuk center console-nya dia juga udah pakai bahan soft touch untuk lapisannya, jadi bisa kalian gunakan untuk nyenderin tangan kalian di sini. Ini bagus banget bahannya, soft touch, kerasa, dan untuk ukurannya decent lah.
Itu kenapa masih ada gunting di dalam? Serem juga. Nah, di tengah sini juga sudah ada wireless charging. Nah, sekarang kita lihat untuk dapur pacunya yuk. Ini dia dapur pacunya ya. Ya, kalau dari lihat modelannya, mesinnya, kita udah tahu ya dia pakai teknologi apa. Ya, dia akan memakai teknologi Chery Super Hybrid yang baterai itu besar banget. Tapi kita belum tahu dia memakai mesin Chery Super Hybrid yang mana, yang 1500kah atau yang 2000kah. Itu bisa masih terbuka optionnya untuk mobil ini. Nah, kita udah tahu kemarin kita udah coba ya Chery Super Hybrid 3 CHH, itu mesinnya oke banget. Range elektriknya jauh banget, dia bisa berjalan sejauh 90 km tanpa perlu mesinnya nyala. Jadi kemarin waktu kita review, itu untuk mesinnya sama sekali nggak nyala. Kita cuma mengandalkan mesin listriknya aja. Dan Chery mengklaim untuk si CHH itu bisa menempuh jarak sejauh 1300 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Wow, itu sih dari Jakarta sampai Bali, nggak perlu isi bensin lagi, nggak perlu mampir-mampir di rest area. Cukup isi di dekat rumah kalian aja. Keren banget. Nah, bicara soal irit-iritan, Chery sendiri mengklaim dengan mesin bensin saja, mobil ini mampu mencetakkan angka di 19 km per liter plus. Yes, ya mungkin 19 komaan lah. Nah, ini yang menarik. Kalau misalnya kita berangkat dengan kondisi tangkinya full, baterainya full, ada di 76 km per liter. Itu sudah kayak motor ya. Motor gue aja Vario Karbu itu kalah iritnya. Terus untuk kap mesinnya dia sudah dipasang peredam panas dan sudah dicat sewarna body. Dan ini catnya rapi loh. Tuh, lihat tuh. Ya, kita berharap sih mesinnya ini bisa menggugah selera para calon penggunanya. Ya, itu aja sekian review dari lepas L8 ini. Ya, kami bisa menyimpulkan mobil ini ya bener-bener banyak elemen premiumnya, dari bahan interiornya, fiturnya, dan juga desain eksterior maupun interiornya. Benar-benar kerasa premium banget dan berbeda jika dibandingkan dengan SUV yang sudah eksis di Indonesia dari brand Chery, yaitu Omoda dan juga Tigo. Tapi ada satu harapan kami ketika mobil ini diluncurkan, yaitu adalah kami harap mobil ini hadir dengan konfigurasi 5-seater. Ya, karena menurut kami SUV 7-seater itu kurang kerasa mewahnya, karena ya mobil-mobil mewah itu jarang banget pakai 7-seater. Kalau 7-seater pun bentuknya sebuah van, bukan sebuah SUV. Eits, namanya Chery tidak pernah berhenti memberikan gebrakan. Karena sepulang kami dari China mereview mobil ini, ada salah satu followers kami yang tidak mau disebutkan namanya mengirimkan bahwa ada sebuah Lepas L8 yang sudah menggunakan kamuflase di Indonesia. Wah, cepat sekali ya Chery. Kami jadi nggak sabar bagaimana Chery memposisikan si brand Lepas ini setelah ada J-Crew dan Jetour di Indonesia. Bagaimana menurut para CVTs? Oke CVTs, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi jalan-jalan ke luar negeri seperti ini, dan juga story kita kalau lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan bagi kalian yang ingin baca berita, kalian bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id dan membeli Lepas L8 ini ketika sudah diluncurkan atau line-up Chery lainnya yang sudah dijual di Indonesia. Dan sekarang CVTs, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia, jadi buat kalian yang suka main TikTok, buruan follow TikTok kami. Oke CVTs, gue Bapak Tobing, pamit dulu.